wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat dan hidayahnya. Salawat dan salam tersanjung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga serta umatnya. Selamat berjumpa di acara Ramadan di kampus SLB Negeri Pembina Yogyakarta. Ya, pemirsa yang berbahagia, pada kesempatan kali ini kita bersama Ustazah Widianti SPD. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Ya. Gimana Mas Saka, juga sehat? Alhamdulillah sehat. Ya, permisa, sebelum kita berbincang lebih dalam, kita akan menyaksikan video tayangan berikut ini. Anjuran berbuka puasa. Berbuka dengan kurma, jika tidak ada makan dengan air. Membaca basmalah. Membaca doa buka puasa. Bersyukur kepada Allah. Topik hari ini apa ya? Topik kita hari ini Ramadan Madrasah Rohani, Mas. Madrasah Rohani. Iya. Bisa disampaikan temanya? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, semoga pada kali ini kita diberikan kesehatan sehingga dapat menjalankan ibadah Ramadan dengan baik. Tema kali ini adalah Ramadan Madrasah Rohani. Alhamdulillah, Mas Saka, pada saat ini kita masih diberi kesempatan untuk bertemu kembali dengan bulan Ramadan, di mana bulan Ramadan ini adalah bulan yang penuh berkah dan ampunan. Bulan ini adalah merupakan kesempatan emas, Mas Saka, yang mana bulan ini bisa membersihkan diri kita dari perbuatan dosa, kemudian meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian pada bulan Ramadan ini sebenarnya bukan hanya perkara menahan lapar dan dahaga, Mas Saka, tetapi juga melatih diri kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Kemudian Ramadan ini merupakan ibaratnya sebagai madrasah, dan madrasah ini tempat kita untuk belajar dan mengasah rohani kita. Kemudian dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 185, di situ dijelaskan keutamaan bulan Ramadan sebagai petunjuk dan penjelasan tentang ibadah di bulan Ramadan. Dan hal yang penting, Mas Saka, perlu kita ketahui bahwa ada beberapa pelajaran penting yang bisa kita petik dari madrasah. Yang pertama adalah kesabaran. Nah, kira-kira kesabaran itu bagaimana? Yaitu contohnya bisa menahan diri kita, menahan dari makan, minum, dan menahan hawa nafsu juga, dan itu bisa melatih kita untuk sabar menghadapi cobaan. Nah, ini kita latih, misalnya kita tidak boleh makan dan minum itu dari sebelum subuh sampai maghrib, ya. Jadi bagaimana kalau kita biasanya jam 8 sudah haus, jam 9 waktunya istirahat di sekolah, waktunya jajan di kantin, waktunya makan minum. Nah, kita merasa haus dan lapar juga, tetapi kita latihan bersabar. Nah, itu kita boleh merasa haus, merasa haus, merasa lapar. Kita boleh makan kapan? Kita tunggu nanti habis sesudah masuk waktu maghrib. Itu kan melatih. Kemudian yang kedua adalah melatih kejujuran. Gimana ini Mas Saka? Puasa kok bisa melatih kejujuran? Kira-kira tahu nggak?
Jadi kejujuran itu puasa kita itu mengajarkan kita untuk berbuat jujur. Kalau misalnya ibadah yang lainnya, membaca Al-Quran gitu ya, bisa dilihat orang lain. Kemudian ibadah sholat bisa dilihat orang lain. Artinya kita ini, tetapi kalau puasa, ya kita misalnya kita itu puasa, oh saya puasa loh, tidak makan, tidak minum. Tapi suatu saat kita makan bersembunyi, ya, bersembunyi dalam kamar kita makan. Nah itu artinya kita tidak jujur. Nah kalau ibadah yang lainnya itu orang lain bisa melihat kita langsung, dan kalau puasa kita bisa berbohong kepada orang lain. Kita mengatakan puasa padahal kita makan dan minum, dan itu kita namanya tidak jujur terhadap Allah, karena Allah selalu mengawasi kita. Ya, Allah itu selalu mengawasi kita. Orang lain bisa kita tipu, tapi kalau Allah tidak bisa kita tipu. Artinya itu melatih melatih kejujuran. Yang berikutnya adalah yang bisa kita pelajari adalah empati. Nah, empati itu apa? Merasakan lapar, dengan merasakan lapar dan dahaga, maka kita akan lebih memahami penderitaan saudara-saudara kita. Nah, misalnya ini teman kita itu, wah ternyata kalau kita itu berpuasa kok rasanya lapar, oh rasanya lapar dan haus itu seperti ini. Berarti kita kalau ada teman-teman kita yang kurang beruntung, ada loh teman-teman kita itu yang bisa makan itu sehari hanya sekali, ada hanya bisa 2 kali. Nah itu teman-teman kita yang lebih kurang beruntung. Nah kita bisa nepake ke diri kita, atau kita tepake ini ke diri kita kalau misalnya kalau saya itu seperti itu bagaimana. Jadi kita bisa melatih untuk empati, dan kalau dengan rasa empati berarti kita bisa peduli terhadap orang lain. Oh kalau saya punya rezeki yang lebih, misalnya saya punya ini, teman-teman saya kok tidak bisa bawa uang sangu di sekolah, saya punya lebih, tak kasih aja, saya beli makanan yang seharusnya 1 kita beli 2, kita kasih 1, misalnya kita beli kue atau roti. Nah itu wujud dari rasa empati kita. Cara berpuasa. 1. Beragama Islam. 2. Balik. Kakak sehat. 3. Mampu atau tidak sakit. Tidak dalam perjalanan jauh. Oh kalau saya punya rezeki yang lebih, misalnya saya punya ini, teman-teman saya kok tidak bisa bawa uang sangu di sekolah, saya punya lebih, tak kasih aja, saya beli makanan yang seharusnya 1 kita beli 2, kita kasih 1, misalnya kita beli kue atau roti. Nah itu wujud dari rasa empati kita. Nah berikutnya adalah apa yang bisa kita petik dari Madrasah Ramadan, yaitu tentang kedermawanan. Nah kira-kira apa? Masyarakat tahu nggak kedermawanan itu apa? Dermawan, orang itu kok dermawan ya, suka membantu, suka berbagi, itu namanya dermawan. Nah kita di saat bulan Ramadan ini, nah itu merupakan kesempatan yang bagus untuk berlatih berbagi. Nah contohnya apa? Setiap takjilan, pengajian menjelang buka bersama, itu kita selalu mendapatkan takjilan berupa makan. Masakan takjilan nggak kalau di rumah? Takjilan. Di masjid atau musola? Di mana? Di rumah. Oh di rumah. Oh, dan kita sempatkan itu pengajian, mengikuti pengajian menjelang buka bersama di masjid. Itu masih kita dibagikan makanan, yaitu wujud dari sedekah. Selain bulan Ramadan mungkin tidak akan kita dapati itu adanya makanan di dalam masjid, tetapi pada waktu Ramadan full itu 1 bulan, kalau kita mengikuti pengajian menjelang buka bersama itu selalu mendapatkan makanan dan minuman. Jangan lupa subscribe, like, and komen. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, and komen. Terima kasih. Nah,
kedekatan dengan Al-Quran. Nah ini kita diharuskan banyak membaca Al-Quran di bulan Ramadan ya. Membaca tidak hanya membaca saja, juga dipelajari artinya, direnungkan maknanya dalam Al-Quran itu tadi ya. Jadi ada 5 hal tadi yang bisa kita petik dari Madrasah Ramadan. Dan sudah itu Mas yang bisa kita sampaikan. Oke pemirsa, kita akan break dulu. Ciri-ciri orang beriman. 1. Menunaikan zakat. 2. Meladani Rasul. 3. Tawakal. 4. Sabar. 5. Menjalankan sholat dengan khusyuk. Oke pemirsa, kita kembali lagi di R3 Ramadan di kampus SLB Negeri Pembina Yogyakarta. Masih di sini ya, kita akan bersesi tanya-tanya. Silakan. Pertanyaan pertama adalah, jadi dalam bulan Ramadan ini kita harus berbanyak membaca Al-Quran. Ya. Iya betul. Oh, berbanyak. Nah, pertanyaan kedua, apakah marah itu membatalkan puasa? Ya. Marah itu tidak bisa membatalkan puasa. Kita kok marah-marah terhadap teman, tidak membatalkan puasa, hanya mengurangi pahala. Karena yang bisa membatalkan puasa itu adalah makan dan minum yang disengaja. Ya, kalau sengaja makan dan minum sembunyi-sembunyi, ya itu membatalkan puasa. Kemudian muntah yang disengaja. Pernah nggak muntah yang disengaja? Enggak. Nah kemudian haid dan nifas itu juga bisa membatalkan puasa. Kemudian hubungan suami istri juga tidak boleh. Kemudian murtad. Murtad itu apa? Berpindah agama. Ya, berpindah agama, keluar dari agama Islam. Itu bisa membatalkan puasa. Kemudian keluar air mani yang disengaja. Kemudian gila. Nah, itu juga membatalkan puasa. Kemudian memasukkan sesuatu dalam 2 lubang, yaitu mulut dan dubur. Itu jawabannya Mas Aga. Ya, ada pertanyaan lain? Ketiga, Ya. apa yang dimaksud dengan kedermawaan? Kedermawanan. Ya. Dermawan tadi artinya apa? Berbagi. Ya. Jadi yang dinamakan dermawan itu berbagi. Ya, maksudnya lomo atau senang berbagi. Jadi memang dalam Ramadan, Madrasah Ramadan ini kita salah satu yang bisa dipetik yaitu pelajaran dermawan. Kita kesempatan untuk berlatih berbagi di dalam bulan Ramadan ya. Tuh Mas Aga. Oh gitu ya. Udah. Oke pemirsa, kita akan break. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Terima kasih. Baik pemirsa, kita kembali lagi di ujung acara. Apa yang bisa disimpulkan Ustazah? Ya. Terima kasih. Pelajaran yang bisa disimpulkan pada saat ini yaitu marilah kita memanfaatkan bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Nah, untuk meningkatkan kualitas ibadah dan menjadi pribadi yang lebih bertakwa. Karena tujuan kita berpuasa adalah menjadikan orang yang bertakwa. Jangan biarkan Ramadan berlalu begitu saja tanpa meninggalkan bekas dan kebaikan di diri kita. Ya, itu yang bisa kita simpulkan Mas Aga pada saat ini. Makasih Bu Iya. telah datang ya Bu. Nah, permisa, waktu jualan yang membatasi kita, semoga bermanfaat dan jangan lupa subscribe dan like, komen di TIK Official Jogja. Dadah. Ya.